Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria, kita terus melakukan doa puasa selama sebulan ini, saudara. Di hari ke-18, kita tetap untuk komitmen setia untuk menabur dalam doa dan puasa ini. Dengan satu iman dan percaya akan ada satu pemulihan, akan ada satu pembalikan keadaan, akan ada hati yang semakin melekat kepada Tuhan, ada hati yang semakin haus dan lapar akan kebenaran-kebenarannya. Biar terus kita minta arahan tuntunan daripada Roh Kudus-Nya. Mari saudara, kita naikkan satu pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Oh, Engkau berdaulat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau yang mengatur setiap langkah hidup kami. Bawa kami pada kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan jamin. Kami bersyukur lagi punya Engkau, Tuhan, yang ajaib, yang berkuasa berdaulat di hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya dan bersandar padamu. Oh, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku,
Shikarala bayaramu. Hiarala bakaralamu. Kami bersyukur. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan. Hanya Engkau tempat pertolongan perteduhan kami. Hanya Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada hari-hari perendahan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Pada saat kami tersungkur di kaki-Mu, pada saat kami sujud menyembah-Mu Tuhan, maka tangan-Mu yang perkasa itu yang menopang kami. Kami menarik kasih dan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Biarlah terus kami terhubung dengan surga. Biar kami terus mendapat arahan dan tuntunan-Mu Bapa. Berikanlah pesan-pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu urapi hamba-Mu menjadi corong-Mu Bapa. Berbicaralah Roh Kudus melalui lidah bibir hamba-Mu. Kuasai hati dan pikiran hamba. Ya Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atasku di dalam nama Yesus. Sehingga yang mendengar dapat kekuatan baru, pengharapan baru. Ada Roh Kudus, kuasa-Mu yang mengalir melalui YouTube Pas Agape ini Bapa. Sehingga mereka yang dalam keadaan letih lesu berbeban berat, yang menangis karena masalah pergumulan, kami tahu Bapa, cobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Terus kami boleh berkemenangan. Kami boleh menghapus air mata kami, mengikat pinggang kami dengan kekuatan-Mu, dan bawa kami Bapa ke pelabuhan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat bersyukur sekali bahwa kita dimampukan, disanggupkan untuk terus mengambil doa puasa ini. Bukan satu hal yang mudah, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang tanamkan di dalam hidup kita, hati kita, dan Tuhan juga terus menguatkan roh kita, menguatkan jiwa kita, bahkan tubuh kita sehat sempurna, saudara. Tidak kekurangan satu apapun. Ya saudara, firman Tuhan kita ambil di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan, saudara. Pada akhir zaman ini banyak sekali orang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan. Ya, seperti kemarin saya ngobrol sama sosok saya ya, Koko punya istri. Nah, dia sekarang jadi konselor di gerejanya, di teman-temannya. Dia merasa dulunya dia yang paling susah ya, karena anaknya meninggal, satu-satunya anak tunggal. Nah, dia suka setiap malam menangis. Satu kali ada satu hamba Tuhan bilang sama dia, jangan menangis-nangis lagi. Ya, kuatkan hati, terus maju melayani Tuhan.
Tuhan akan bukakan jalan di depan. Anakmu sudah di surga, ya. Jadi ada nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan juga Tuhan kirimkan orang-orang sekitar kita untuk menguatkan. Saya percaya YouTube Pas Agape ini juga untuk menguatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai lemah, jangan sampai putus asa. Ya, jadi kita pada akhir zaman ini, ayo yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita hanya menangis, sedih, akhirnya ujung-ujungnya bisa depresi loh saudara. Ya, boleh nangis, boleh sedih, boleh kita mengadukan semua masalah pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau di ujung doa kita tidak punya iman, tidak punya sesuatu kekuatan, ya, nggak percaya ada pertolongan Tuhan, nggak percaya nih jalan buntu, nangis ke Tuhan, dan akhirnya panah api iblis bilang, ngapain lu berdoa, percuma, ngapain lu nangis percuma, udah aja ambil jalan pintas, udah aja melakukan hal-hal yang menurut saran-saran dari iblis. Bahaya saudara, ini akhir zaman, ya, dimana di firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Seringkali iman kita, kepercayaan kita itu hendak dicuri oleh iblis. Dengan cara apa? Dengan memberikan pencobaan, memberikan masalah bertubi-tubi, memberikan tekanan-tekanan yang membuat kita lemah di dalam roh, di dalam jiwa, ya. Bahkan bisa jadi sakit-sakitan, saudara, karena masalah-masalah itu. Ada kemarin juga baru ada orang konseling. Penyakitnya nggak tahu apa saudara. Tapi dia merasa batuk lagi, pusing kepala. Ya, migrain nih Bu Maria, saya migrain gini. Saudara, karena masalah-masalah itu membuat badan kita jadi lemah, hati kita lemah, tubuh kita lemah. Jadi akhirnya sakit-sakitan. Ayo ambil iman yang kuat. Ambil kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan lagi roh kita. Ayo di dalam satu persekutuan doa. Ambil ya doa, bergandeng tangan. Butuh dukungan doa. Ayo, gak apa-apa doa. Bukan berarti kita doa sendiri bisa. Doa sendiri bisa. Kita kadang perlu orang-orang di sekeliling kita yang mendoakan, saling mendukung. Jadi jangan jauhi persekutuan dengan saudara seiman, ya. Seperti sosok saya ini, kalau dia mengalami depresi, kesedihan terus-menerus, ujungnya maut, saudara. Iblis nak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang ujungnya itu ingin mencuri apa? Keselamatan, kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus, supaya kita melepaskan, akhirnya murtad. Itu iblis tepuk tangan. Tetapi janji Tuhan, ini saya dapat rema waktu saya mengalami masalah-masalah yang sukar, bertubi-tubi, bertahun-tahun, saudara. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Saya suka nanya gitu, Tuhan, kau di mana? Kau di mana? Adakah Tuhan? Saudara, dalam masalah kita kayaknya gelap, saudara. Ya, nggak tahu harus gimana nih, ya kan? Sehingga kita mencari Tuhan, mana Tuhan? Kau nggak tolong, mana Tuhan? Ada nggak sih Tuhan itu? Itu loh merupakan pertanyaan saya. Tapi kembali lagi diingatkan firman sama Roh Kudus. Janganlah engkau lemah. Jangan sampai melepaskan kepercayaanmu. Saya pernah loh gak ke gereja setahun, itu kepahitan. Ya, masalah bertubi-tubi. Mana Tuhan? Kau yang menciptakan langit dan bumi, Kau berjanji padaku. Mana Tuhan? Kok nggak ada Tuhan? Ya, itu akhirnya kecewa, mundur. Itu yang iblis mau. Tetapi Tuhan mau kita, ayo di tengah kau mengalami masalah yang berat, ya, bertubi-tubi, lama, bertahun-tahun belum selesai ini masalah. Datang lagi kedua masalah, datang lagi ketiga masalah. Tapi pada saat itulah kita mencari Tuhan. Ada satu ketetapan hati untuk mencari Tuhan. Pada waktu itu adik saya bilang, ayo kamu datang lagi. Ini di kantor aku ada satu ibadah ya tiap Jumat di kantor dia. Nah, padahal saya udah lama loh gak ke gereja. Gak pernah saya itu setahun tuh gak ke gereja. Gak pernah seumur hidup saya itu setahun gak ke gereja. Namanya saya dulu anak pendeta. Dari kecil sampai remaja dewasa
aktivitas di gereja, ya saudara. Nah itu selama setahun saya nggak ke gereja itu waktu saya udah menikah apa belum ya waktu itu ya, masih muda juga sih, umur 35-an deh. Nah disitulah adik saya bilang, ayo ikutin nih ada ibadah kantor. Nah disitulah saya dijamah Tuhan, hamba Tuhannya tahu isi hati pikiran saya, dia kayak bernubuat ya. Aku tahu engkau mengasihi keluargamu, aku mau memulihkan ya. Jadi dia membesarkan hati saya lagi melalui hamba Tuhan ini. Dari situlah saya menangis. Tuhan kok tahu ya isi hatiku, pikiranku. Jangan kepahitan. Jangan merasa Tuhan itu nggak ada. Ya, saya sampai bilang, Tuhan kok engkau tahu isi hatiku. Aku nggak kenal sama hamba Tuhan ini. Tapi Tuhan pakai hamba Tuhan ini untuk berbicara. Ya, mungkin saat ini pun saya berbicara kepada saudara dan Tuhan menaruh perkataannya di mulut saya untuk saudara. Kuatkan lagi iman, kuatkan lagi karena upah yang besar. Tuhan sudah menunggu kita di penghujung akhir zaman ini, di penghujung kehidupan kita. Tuhan sedang menanti kita. Jangan kita kalah dengan masalah-masalah pencobaan. Jangan kita murtad, jangan kita tawar hati, kecewa, jangan kita kepahitan deh. Bisa loh kepahitan, bisa iri hati, bisa muncul amarah, bisa muncul emosi-emosi negatif pada saat kita mengalami kesusahan yang besar, yang berat, ya menurut pandangan kita, karena kita yang mengalami masalah. Orang lain seringkali tidak mengerti masalah. Setiap orang kan beda-beda, takarannya beda-beda, berat enggaknya tergantung setiap orang yang mengalami, ya, yang mengalami masalah itu merasa beban yang berat, masalahnya berat, ya saudara. Tapi diingatkan hari ini, saya juga diingatkan firman Tuhan ini lagi. Saya baca lagi, kayaknya ada firman yang mengatakan jangan lepaskan kepercayaanmu. Saya cari-cari, ternyata ayatnya ada di Ibrani 10. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Karena firman Tuhan di Petrus juga dikatakan, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan mencari Tuhan, ketekunan untuk berdoa, ketekunan untuk membaca firman janji Tuhan, ketekunan untuk memuji menyembah Tuhan, ketekunan untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Seringkali manusia ikuti kedagingan, ikuti arus dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, fokusnya dunia. Tapi dengan masalah, dengan penderitaan, diarahkan hati kita untuk, iya ya, kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa. Ya, seringkali manusia menyombongkan diri, oh gue bisa, gue kaya, gue mampu, gue pinter, ya gue lulusan ini, lulusan itu, S1, S2. Tetapi pada saat masalah datang, pergumulan datang yang berat, itu rontok semua. Ya, kebanggaan kita rontok, uang kita pun tidak berharga lagi ya. Seolah uang nih menjadi kekuatan, jadi kuasa. Pada saat diberi penyakit yang tidak ada obatnya, bahkan uang pun tidak bisa membayar dokter untuk menyembuhkan. Disitulah kita baru sadar manusia bahwa uang pun tidak ada gunanya. Ya, mungkin selama ini kita banggakan uang, diproses dengan keuangan, atau sampai uang itu tidak ada artinya, tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membeli kesembuhan. Disitulah sadar ya. Saya pernah lihat satu video ya, di mana di negara Cina itu seperti TikTok ya, uang banyak dihambur-hambur di rumah sakit untuk membeli kesembuhan, tapi akhirnya meninggal keluarganya. Dihambur-hambur uang di rumah sakit ya saudara. Disitulah kita baru sadar, manusia ini baru sadar jika dibenturkan dengan masalah, dibenturkan dengan penderitaan, dibenturkan dengan salib, kembali sadar kita, ya Tuhan, kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita ini gak punya apa-apa tanpa Tuhan, kita ini gak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingatkan kita pada hari ini, ayo tekun, cari Tuhan, berdoa, minta hikmat dalam bekerja,
dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dalam membangun hubungan dengan saudara-saudara seiman, dalam membangun hubungan dengan orang-orang, dalam bisnis, dalam apapun. Minta hikmat Tuhan, doa dan bekerja. Jangan hidup dalam keterpurukan tapi tidak mau berusaha, tidak mau bangkit, tidak mau berjuang. Saya dulu hidup susah, ya. Saya kerja gaji belum habis aja udah bulan belum habis gaji udah habis, saudara. Gaji kecil, perjalanan saya nggak naik mobil sampai saya jalan kaki kerja karena gaji kecil, ya. Saudara pernah mengalami dagang ini, dagang itu, dagang ini, dagang itu. Ayo berjuang, ya, sampai Tuhan bukakan jalan, sampai kita peka, dan ini loh arahan Tuhan, ini tuntunan Tuhan. Saya sampai bilang begini, Tuhan, ini doa pribadi ya di hati, itu berapa puluh tahun lalu, Tuhan, enaknya kalau saya punya usaha, ya, punya bisnis, gak kerja sama orang, masa saya kerja sama orang terus sampai tua, kan gak mungkin. Udah punya anak, saya resign untuk ngurus anak, ya. Disitulah Tuhan bukakan, Tuhan bukakan rema, dari waktu doa pagi, ya saudara, baca firman, renungan firman Tuhan itu Tuhan berbicara, apa yang aku buka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Waktu itu saya cuma bikin kue sebaskom, oh saya tahu secara roh, oh berarti Tuhan buka jalan di dagang kue ini. Sampai Tuhan kasih ruko, sampai saat ini pun masih berjalan, karena anugerah Tuhan beri kemampuan, ya, pada anak-anak yang meneruskan, saudara, ya. Jadi saya sangat sangat bersyukur kehidupan saya itu ada satu peningkatan demi peningkatan, baik rohani, bertumbuh, berakar kuat, baik juga jasmani, ya, sampai ekonomi, semuanya ada peningkatan, ada kenaikan, ya saudara. Jadi masa sih orang terpuruk, terus bermasalah, terus ya ada saatnya kita bangkit, berjuang kuat dan jadi pemenang. Dan sehingga kita bisa memberkati. Melalui usaha pekerjaan kita, kita bisa memberi, membagi. Saya juga sampai hari ini masih memberi, membagi bagi saudara-saudara yang susah, saudara-saudara seiman, ya, yang butuh pertolongan, yang Tuhan gerakkan di hati. Bahkan sekarang Tuhan bawa di YouTube, ya, lebih lagi bisa berbagi bagi hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, penginjilan, saudara. Itu kerinduan hati saya, Tuhan jawab. Dan Tuhan bilang, ayo kita ini waktu ini sedikit, waktu tinggal sedikit, ya. Masalah pun sedikit, ya. Ada waktunya, tidak terus. Ada waktunya, ada waktu time limitnya, saudara. Kesusahan, penderitaan pun itu ada waktunya, akan selesai. Hidup kita pun akan selesai. Maka dibilang di Tuhan, tinggal sedikit lagi, sangat sedikit waktu lagi. Ia akan datang dan sudah ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan akan datang menjemput kita loh. Jangan kita terus terfokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Ya, jangan fokus masalah buat kita pusing. Kemarin saya banyak orang yang konseling dipertemukan, ya. Kadang saya langsung ketemu dengan jiwa-jiwanya, ya. Di mana kita buka pasukan-pasukan di mana-mana, ya kan. Banyak yang konseling, baik melalui juga YouTube, ada yang konseling juga. Mereka mengalami KDRT, mengalami kebangkrutan, mengalami, jadi dari susah, pekerjaan, bangkrut, tutup, bahkan dipecat, ya saudara. Sampai kepalanya migrain, saya bilang, ayo Bu, kuatkan di roh. Saya mendoakan tuh sampai merinding saya. Kenapa? Kalau saya mendoakan orang sampai merinding itu karena ada kuasa-kuasa kegelapan yang masuk, ya. Pada saat putus asa, setan masuk. Pada saat kau buka celah dengan berpikir negatif, setan masuk, ya. Ayo tengking, usir, jadilah kuat, jadilah pemenang. Jangan kalah. Karena di tengah posisi saudara lemah, itu setan bisa masuk. Setan bisa ambil kesempatan pada saat lemah, pada saat hati lemah, pada saat keadaan ekonomi parah, pada saat suami KDRT, pada saat digebukin, Ibu Maria, saya ada nih biru-biru, dibuka bajunya. Saya sampai dalam hati, ya Tuhan Yesus, sedih. Saya sedih loh saudara. Ya, harus gimana? Ayo doa Bu. Apakah ini jadi satu bukti saya bisa lapor polisi, bisa ditangkap? Karena ini terus berlanjut terus gitu, ya.
Maksudnya suaminya ada kekerasan dalam rumah tangga. Saya bilang, ayo Bu berdoa, tanya Tuhan, dekat Tuhan, bereskan hidupmu. Ayo, ayo dari kamu dulu ya. Baru nanti suamimu dipulihkan, suamimu dijamah pasti. Kayak saya juga saudara ya. Saya dulu juga pernah mengalami KDRT ya. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan pembelaannya terhadap saya ya. Jadi kita sebagai istri, sebagai tiang doa, sebagai istri harus sabar, ciptakan damai sejahtera, ada kekuatan roh, jangan takut. Ada lagi baru konseling, suaminya suka bawa pisau, pedang, apa senjata tajam di kamarnya. Saya bilang seperti jimat kali ya, ada isinya gitu. Udah kamu urapi aja di dalam nama Yesus, jika ada spirit-spirit yang bukan dari Tuhan diikat kuasanya. Kamu jangan takut. Ya, karena itu ada spirit roh-roh jahat membuat suaminya bisa marah, jadi temperamen ya. Hati-hati saudara ya, jangan sampai lemah roh kita ya. Jangan sampai kita ini terintimidasi jadi ketakutan gitu ya. Ayo dengan kelemah lembutan kita perangi ya. Kita lemah lembut, kita bangun komunikasi, minta hikmat Tuhan gimana supaya bisa hubungan suami istri baik kembali, usaha bisa berjalan kembali. Minta hikmat dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Akhir zaman ini nggak mudah, saudara. Banyak tekanan-tekanan akan terus. Iblis pun memberikan pencobaan. Tuhan memberikan ujian supaya naik tingkat, supaya semakin tekun dan setia sampai garis akhir, sampai engkau menyatu dengan Tuhan, ya, tidak terpisahkan lagi. Disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Karena ada kekuatan Tuhan yang mengalir pada saat kita minta pertolongan Tuhan, pada saat kita hands up Tuhan, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya juga, aduh Tuhan gimana ya? Saya cuma berdoa, Tuhan didik suami saya. Saya udah bertahun-tahun mendoakan dia supaya dia ke gereja beribadah, lepas rokok. Bertahun-tahun loh saudara, bertahun-tahun. Ya, saya memang dulu nggak suka dapat cowok atau suami yang perokok ya. Tetapi waktu pacaran gitu, udah karena teman kerja ya, udah 4 tahun saya hampir putus nggak suka karena perokok. Tapi timbul belas kasihan Tuhan gitu. Ini satu jiwa perlu diselamatkan. Memang bayar harganya banyak ya. Tadinya udah putus, saya udah tulis surat, kita putus aja, kayaknya nggak seroh gitu. Waktu itu saya udah dibaptis Roh Kudus, ya, kayaknya nggak seroh gitu, dia lebih ke duniawi gitu ya. Tapi entah ya, ini mah mungkin perkecualian buat saya ya, karena memang terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Dia dibaptis karena mau menikah dengan saya. Nah, disitulah kita harus bayar harga, karena tiba-tiba timbul belas kasihan kepada suami saya. Akhirnya saya terima lagi, balikan lagi. Tapi sebetulnya hati suami saya tuh baik, saudara. Baik banget. Baik, benar-benar baik. Ya, dia yatim piatu dari kecil. Tapi saya percaya Tuhan mau milih dia. Tuhan pakai dia. Suami saya jadi alatnya di akhir zaman. Ya, puji nama Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, ini saya pernah di satu persimpangan jalan, kehidupan. Antara terus Tuhan, atau udahlah Tuhan, aku capek Tuhan hidup begini. Engkau gak ada, pertolonganmu gak nyata. Saya hampir balik ke dunia, udah mendingan gue ikut arus dunia. Mendingan gue hidup semau gue, ya kan. Mendingan gue hidup sembrono, ya kan. Itu di titik terendah dalam hidup saya itu di persimpangan jalan. Diingatkan firman ini, saya baca lagi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tuhan, berarti imanku kurang dong. Ya, sehingga aku mau lepaskan kepercayaan saya kepada Tuhan. Waduh, disitulah saya ditegur oleh firman Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Ya saudara, banyak sekarang anak-anak Tuhan di persimpangan jalan. Banyak hamba-hamba Tuhan juga di persimpangan di dalam pelayanan mereka. Yang stuck, yang bermasalah, jemaatnya juga punya masalah. Ya, beban hamba Tuhan juga gak mudah saudara.
di samping beban dalam kehidupannya dia, yang dalam kekurangan, ya, juga jemaatnya juga yang punya masalah-masalah hidup. Mungkin kalau gereja-gereja yang kecil tuh lebih deket satu dengan yang lain ya. Kalau gereja besar ya datang dan pergi, saudara ya. Nggak tahu nih, bahkan kita nggak bisa minta doa langsung pendetanya karena jemaatnya ribuan. Tapi kalau gereja yang kecil-kecil itu kadang saya juga melayani, ya disitulah saudara ada masalah-masalah pergumulan-pergumulan apapun dari jemaat ya Pak, yuk kita doakan Tuhan biar ada solusi ya saudara. Mungkin kalau gereja besar kan masuk ke komsel-komsel ya, ada gembala-gembala di komsel, itu bagus juga, saling menguatkan, saling mendukung dalam doa, saling menolong. Tapi hati-hati jangan sampai dimanfaatkan, ada orang-orang jahat memanfaatkan kebaikan-kebaikan orang-orang percaya ya, dengan datang ke komunitas, datang ke gereja untuk minta sumbangan, minta bantuan. Ada seperti itu. Banyak saudara, saya ngalami karena saya juga terjun langsung. Gak hanya khotbah di mimbar atau khotbah di YouTube, saya terjun langsung ketemu orang-orang. Banyak saudara ya. Jadi disitulah kita bisa lihat orang, karakter orang. Oh ini kayaknya karakternya nggak baik ya, hatinya jahat. Oh ini tulus, oh ini orangnya baik. Jadi kita ayo besi menajamkan besi. Ya, orang menajamkan sesamanya supaya kita hidup benar, hidup kudus. Pada akhir zaman ini akan ada pemisahan. Yang baik bertambah baik, yang kudus bertambah kudus. Tapi yang jahat tambah jahat, saudara. Tuhan akan pisahkan pada akhir zaman ini lewat apa? Pemisahan ini terjadi lewat masalah, lewat penderitaan. Jangan sampai kita hangus terbakar. Tapi biarlah api pengujian, api penderitaan ini membuat kita timbul menjadi emas yang dimurnikan. Kita menjadi permata-permatanya Tuhan yang berkilau, yang Tuhan pakai untuk alat kemuliaannya. Atau hidup kita mau jadi jerami, rumput, atau kayu kering, pada saat api pengujian datang, engkau terbakar hangus imanmu, terbakar hangus, dan engkau binasa. Ya saudara, pilihan di tangan saudara, di tangan saya. Tuhan berikan free will. Engkau mau tetap ikut Yesus dan minta kekuatannya, sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, kegelapan, Tuhan gak ada. Mana Tuhan? Tapi engkau terus maju, sambil menangis, sambil menabur, ya, mencucurkan air mata. Suatu hari engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Ya saudara, mari Tuhan ingatkan, jangan engkau putus asa, jangan lemah rohnya, kuatkan lagi. Engkau menjadi tiang doa dalam keluargamu untuk suami, anak-anak, cucu mantu, bahkan untuk kaum keluargamu. Ayo jadi tiang doa. Jadi juga penasehat. Ya, Tuhan berikan hikmat membawa solusi, mau jalan keluar. Bagaimana dalam masalah-masalah ini pasti ada solusinya Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Saya juga kemarin senang ada kesaksian-kesaksian yang membangkitkan iman, percaya ya. Dia ikut doa puasa dulu, nangis, punya masalah. Tapi sekarang mulai ada pemulihan-pemulihan. Dia bersaksi, senang saya juga ya. Mulai anak-anaknya ada pekerjaan ya. Di saat yang sulit ya. Dalam pekerjaan, anak-anaknya dapat pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan talentanya. Ya, di satu sisi ada juga yang lagi bermasalah di KDRT, ada lagi suami yang selalu bawa senjata tajam. Ya, saudara, itulah kita harus terus berjalan dan mendapat kemenangan. Pilihan di tangan kita untuk tetap kuat bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, atau saudara melemahkan diri, ya, melemahkan diri loh, melemahkan hati. Itu pilihan saudara. Tetapi saya mendorong saudara menguatkan lagi. Seperti saya juga menguatkan lagi hati kita untuk terus berjalan, berpegang tangan. Sekalipun Tuhan tidak ada, tidak terasa ya. Tuhan ada, Yehowa Syama, Immanuel. Tapi perasaan kita kadang pakai perasaan. Rasa-rasanya Tuhan gak ada. Mana Tuhan? Mana Tuhan ya? Tetapi iman tuh beda dengan perasaan. Jadi kita percaya iman bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Manunggal. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan ada firman-Nya. Dan dia pokok anggur yang benar. Dan juga dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yehowa Syamah, dia maha hadir. Sekalipun kita nggak tahu nih, nggak melihat. Sekalipun kita nggak merasa Tuhan itu ada. Tetapi iman itu yang bekerja. Percaya. Saya juga suatu hari pernah mengalami
pergumulan masalah yang besar. Saya menangis kaki Tuhan. Dan Tuhan itu berbicara, aku selalu ada di setiap doamu. Aku selalu hadir di setiap doamu. Itu jadi satu iman, ya. Itu Tuhan berbicara di hati pikiran saya. Ada satu iman, oh iya Tuhan. Aku tahu pada saat aku berdoa Engkau ada. Pada saat aku mencari wajah-Mu Engkau ada. Kau hadir, Kau mendengar. Dan sampai penuh, ya, doa-doa kita, cawan-cawan doa kita, tetesan air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Setelah penuh, setelah waktunya Tuhan, kita akan dipulihkan. Tuhan akan curahkan menjadi jawaban doa bagi kita semua. Ya, saudara, jika saudara hari ini mengalami masa-masa sukar, ayo kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Jangan melemahkan. Ya, ambil kekuatan roh. Katakan, aku kuat. Kadang saya ngaca, Maria, engkau menang. Maria, engkau penuh sukacita, engkau tersenyum. Waktu itu masih nangis terus, sedih terus. Gak bisa saudara untuk ketawa, gak bisa untuk mengucap syukur, gak bisa untuk senyum. Tetapi maksakan diri. Maria, engkau penuh sukacita, engkau bahagia. Sambil ngaca, lihat wajah saya loh saudara. Ya, karena itu didorong oleh Roh Kudus untuk begitu, saking sayanya masalahnya lama, bebannya berat, saudara. Disitulah Tuhan sudah janjikan engkau lebih daripada pemenang. Dan saya hari ini menyatakan saya sudah menang dari segala masalah, dari segala penderitaan apapun. Jadi susah senang ikut Tuhan udah biasa. Ya, tidak ada satu yang mengherankan, tidak ada satu pun yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Diingatkan satu pujian. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan kasih-Mu kepadaku, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada Kristus. Penderitaankah, kesesakankah, kesulitankah, atau hal apapun yang membuat kami punya masalah, pergumulan yang berat, Tuhan, saat ini kami mau menyatakan, kami mau mendeklarasikan iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami terus pegang Engkau, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Biar dalam masalah ini kami boleh semakin kuat, semakin kami mencari Tuhan, semakin berakar di dalam Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah Kau jamin, Bapa. Jika ada kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis yang sedang menampi kami,
Kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Dengar iblis, semua pencobaan yang Kau berikan tidak melebihi kekuatan kami. Pada saat kami dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluar supaya kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, yang sakit saat ini ada kesembuhan Tuhan yang mengalir di dalam nama Yesus. Bilut-bilut Yesus menyembuhkan, memulihkan. Yang sakit apapun karena beban-beban berat itu, pada saat ini ada kelepasan, kelegaan di dalam nama Yesus. Timbul kembali iman. Iman itu akan memindahkan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung penderitaan apapun. Engkau lewati semuanya bersama Tuhan dan jadi pemenang. Biar otot-otot iman kami semua semakin hari semakin dilatih Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengatakan hari ini tinggal sedikit waktu lagi. Engkau tidak menangguhkan kedatangan-Mu. Engkau memberi upah bagi kami semua yang hidup dalam berkemenangan. Dan Engkau tidak mengizinkan satu orang pun untuk binasa Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami bisa melewatinya bersama Tuhan. Kami mampu, kami bisa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.